Shalom Bapak dan Ibu sekalian, bersyukur sekali hari ini kita dapat kembali bertemu walaupun dalam ibadah online yang dilaksanakan oleh Gereja Baptis Indonesia Baitul-Alim, tapi tidak mengurangi sukacita kita untuk menghadap kepada Tuhan. Mazmur 130 ayat 5 dan 6 mengatakan, "Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya." Jiwaku mengharapkan Tuhan, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Jangan aku dilalui, biarlah ini menjadi pujian dari hati kita kepada Tuhan. Setiap apa yang terjadi dalam kehidupan kami memerlukan Tuhan. Jiwa kami menanti-nantikan Tuhan, karena tanpa Tuhan, kami tidak dapat melalui hari-hari kami. Kami bersyukur kami punya Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur karena tangan Tuhan yang selalu menopang hidup kami. Dan biarlah ucapan syukur kami meluap terus dari hati kami dan menyenangkan hati Tuhan. Yesus. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Angkat pujian ini bersama-sama. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu
Amin, benar Tuhan, kami percaya dengan tangan kanannya Tuhan yang menopang kami. Kami mau bersyukur setiap saat. Kami mau bersyukur untuk segala apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Dalam nama-Mu kami mulai kebaktian kami hari ini dengan ucapan syukur yang meluap dari hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak dan Ibu sekalian, hari ini dengan segala ucapan syukur yang kita naikkan kepada Tuhan, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk menaikkan doa-doa yang tidak terbatas, menaikkan doa yang tidak terhenti untuk bangsa ini, untuk negara kita, untuk kota kita di mana kita ditempatkan oleh Tuhan. Tuhan menempatkan kita di tempat ini bukan karena satu kebetulan, tapi karena Tuhan punya rencana yang indah. Biarlah hidup kita selalu berdoa untuk bangsa kita. Bapa, pulihkan bangsa ini. Katakan dengan hati kita, pulihkan negeri ini. Ini kami Tuhan, umat-Mu, merendahkan diri untuk bangsa kami, untuk kota kami.
teduhkan hati kita, naikkan doa syafaat ini. Biarlah Tuhan yang memulihkan kehidupan pribadi kita. Biarlah Tuhan yang memulihkan kehidupan keluarga kita. Biarlah Tuhan yang memulihkan kota kita. Dan biarlah Tuhan sendiri yang memulihkan negara ini, bangsa ini. Berdoalah, naikkan ucapan ini. Berdoalah untuk keluarga kita di hadapan Tuhan. Keluarga kita butuh Tuhan. Keluarga kita memerlukan Tuhan. Yesus Tuhan. Bapa, kami berdoa Tuhan untuk setiap keluarga demi keluarga. Kami perlu Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kami. Kami perlu Tuhan untuk keluarga kami. Kami perlu Tuhan untuk menjadi raja yang luar biasa dalam kehidupan kami. Pulihkan keluarga kami Tuhan. Apapun yang terjadi hari-hari kebelakangan ini, Tuhan pulihkan kami. Dan kami berdoa Tuhan, kami mau menyerahkan anak-anak kami. Kami serahkan orang tua kami. Kami serahkan pasangan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Masa depan kami ke dalam tangan Tuhan. Dan kami berdoa khusus untuk bangsa kami, untuk negara kami. Dalam keadaan yang mungkin sulit saat ini Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintahan kami. Tuhan, berikan mereka hikmat, berikan mereka kebijaksanaan daripada Tuhan. Supaya apapun yang diputuskan oleh pemerintahan kami adalah keputusan yang terbaik untuk bangsa kami, untuk rakyat kami. Kami berdoa Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Bangsa ini memerlukan Tuhan, kota kami memerlukan Tuhan, hidup kami memerlukan Tuhan. Karena itu Tuhan, hadirlah dalam setiap hidup kami, hadirlah dalam setiap keluarga kami. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang memulihkan kota di mana kami tinggal. Kami berdoa untuk bangsa kami, biarlah Tuhan sendiri yang memulihkan bangsa ini. Kami berkati presiden kami berkati pemerintahan ini. Kami berkati gubernur kami, bahkan sampai tingkat RT dan RW, kami berkati mereka. Biarlah takut dan gentar akan Tuhan ada dalam hati mereka. Apapun yang mereka putuskan adalah keputusan yang terbaik untuk bangsa ini. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang akan disampaikan hari ini, jaga kemurnian kehidupan kita. Dalam situasi yang tidak mengenakan, tapi kita akan melewatinya bersama-sama dengan Tuhan. Bersama-Mu Bapa, aku lewati semua di setiap musim kehidupan kita. Biarlah kita melewatinya bersama-sama dengan Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Adalah
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat berjumpa kembali pada hari ini, hari Minggu tanggal 17 Mei 2020. Kita masih berbakti di gereja melalui di rumah saudara masing-masing. Mari sebelumnya kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa bersama. Bapa di surga, kami berdoa biarlah Allah Roh Kudus memimpin dan mengurapi kami semua, hamba maupun seluruh jemaat-Mu yang mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Pada bulan Mei ini kita membahas tentang kemurnian, bagaimana hidup saudara menjadi hidup yang dimurnikan setiap hari. Saudara, saya ingin mendasarkan dari 1 Petrus pasal yang ke-1, demikian juga dari Kisah Para Rasul pasal 3 ayat yang ke-19. Saya mendahului dengan membacakan 1 Petrus pasal yang ke-1 ayat yang ke-7. Sebetulnya ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-12 sangat relevan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Kristus Yesus menyatakan dirinya. Dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 19, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Waktu kita berbicara tentang kemurnian hidup, saya ingat satu gerakan yang luar biasa sekali di tanah Inggris di abad yang ke-15 sampai abad yang ke-16. Mengapa kita harus belajar dari satu gerakan yang begitu agung pada waktu itu, yang mempraktekkan apa yang Rasul Petrus bilang 1500-an tahun sebelumnya? Mengapa kita harus belajar dari mereka? Saudara, jalan keagungan itu kadang-kadang diabaikan oleh banyak gereja pada hari ini, sehingga jalan itu tidak diperhatikan, sehingga kita tidak memiliki cermin yang cukup tajam daripada sejarah kita yang sudah hampir lebih kurang 2000 tahun ini. Kelompok itu disebut sebagai kelompok Puritan, atau kelompok yang menghidupi Injil Yesus Kristus. Kelompok ini menekankan 3 hal yang begitu penting, yaitu yang pertama tentang kemurnian pengajaran, yang kedua tentang tata ibadat, yang ketiga tentang kesalehan hidup. Kemurnian pengajaran, tata ibadat, dan kesalehan hidup. Saya sepanjang 3 minggu ini ingin menekankan 3 bagian yang penting ini. Yang pertama kita belajar tentang bagaimana Tuhan menolong kita bersama-sama melihat tentang kemurnian pengajaran dari Bapak William Perkins. Lalu kita melihat tata ibadat dari seorang gerakan Puritan yang luar biasa, Richard Baxter. Dan seorang lagi bagaimana hidup yang saleh itu bukan saja individu tapi juga mengubah hidup masyarakat, yaitu William Wilberforce. Mengapa gereja di Inggris ketika itu berseberangan dengan kaum Puritan? Karena gereja di Inggris waktu itu masih menghidupi semangat Roma Katolik. Ratu dan Raja Inggris adalah kepala gereja. Sehingga gerakan-gerakan yang kembali kepada Alkitab, gerakan-gerakan yang mengutamakan kesalehan hidup keluar dari gereja dan ingin memperbaharui situasi-situasi gereja ketika itu. Walaupun pada akhirnya tidak dapat diperbarui sepenuhnya, tetapi gerakan-gerakan Puritan ini sungguh-sungguh mengutamakan apa yang Rasul Petrus sampaikan tadi, supaya membuktikan kemurnian imanmu. Salah seorang di antaranya yang luar biasa adalah Richard Perkins. Saya sangat tertarik dengan orang ini. Orang ini Bapak William, maksud saya bukan Richard, tapi William Perkins. Bapak William Perkins lahir di Inggris pada tahun 1558 dan dia meninggal pada usia 44 tahun, sangat muda, yaitu meninggal dan wafat pada usia 44 tahun pada 1602. Ajaran William Perkins adalah ajaran yang dihidupi oleh Rasul Petrus juga. Yang pertama, dia mengatakan bahwa keyakinan dan pertobatan seseorang itu harus lahir dari pertobatan yang sejati. Keyakinan itu harus lahir daripada pertobatan yang sejati. Saudara ingat dalam nyanyian pujian kita ada satu lagu yang bilang, bukan syahadat dan lambang tumpuan imanku, tapi iman kepada Kristus itulah tumpuan hidup kita. Dalam
kesempatan ini kita belajar bersama-sama bahwa kalau keyakinan itu terjadi karena kuasa pertobatan, mari kita melihat juga bahwa ada dua hal yang terjadi dalam hidup seseorang ketika seorang bertobat. Ada hal-hal yang dapat dilihat, ada hal-hal yang bersifat metafisik yang tidak dapat dilihat. Hal-hal yang dapat dilihat adalah respon manusia, respon saudara dan saya, yaitu tentang kerendahan hati, tentang iman, tentang pertobatan, dan tentang ketaatan yang baru. Waktu saudara dan saya menanggapi Injil Kristus dan saudara dengan rendah hati menyesali dan menangisi dosa saudara, seperti kata khotbah Tuhan Yesus, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihiburkan. Orang yang menangisi dosa-dosanya adalah orang yang rendah hati, orang yang tidak pamer terhadap kesuciannya, seperti seorang Farisi, seorang ahli kitab, tapi orang yang seperti pemungut cukai memukul dirinya dan mengatakan aku orang berdosa. Orang yang rendah hati, orang yang rendah hati dan orang yang beriman dan percaya kepada Kristus, menyerahkan hidupnya pada Kristus. Dia meninggalkan segala sesuatu, berpaling secara total dalam hidupnya, dan dia memasuki ketaatan yang baru. Saudara, itu dapat kita lihat dari hidup orang yang bertobat kepada Kristus. Tapi ada hal yang metafisik yang tak dapat kita lukiskan, yaitu tentang panggilan Allah terhadap orang itu, tentang pembenaran, tentang pengudusan, tentang penyucian Allah dalam hidup orang-orang tersebut. Orang-orang yang percaya hidup di dalam dua hal penting ini. Dan Bapak William Perkins mengatakan bahwa setiap orang hidup di dalam kedua hal itu akan menyambut Kristus dengan kesadarannya, tapi juga dia bergantung kepada anugerah Allah. Bagian yang kedua, kata Bapak William Perkins, keyakinan itu merupakan karya dari Roh Kudus. Waktu saudara membaca firman Tuhan ini, firman Tuhan yang dari ayat 3 sampai ayat yang ke-12 itu mengatakan kepada saudara dan saya, segala sesuatu itu dipengaruhi oleh Allah Roh Kudus, adalah hasil karya Allah Roh Kudus. Dalam surat Roma, seorang dapat berseru, ya Aba, ya Bapa, kalau dia dikaruniai oleh Allah Roh Kudus. Allah Roh Kuduslah yang bekerja di dalam hati seseorang, sehingga orang yang memiliki hati nurani yang murni, orang yang memiliki hati nurani yang kotor, dapat menanggapi panggilan Allah Roh Kudus. Ada orang yang baik seperti Cornelius, tapi dia tidak cukup baik bagi Allah. Dia ditolong oleh Roh Kudus untuk mengenal kebenaran. Ada orang lain yang begitu jahat, seperti Saulus, tapi hati nuraninya dipengaruhi oleh Allah Roh Kudus, sehingga semua aktivitas fisiknya secara tokoh agama dikalahkan oleh Allah Roh Kudus. Keyakinan itu merupakan karya Roh Kudus. Yang ketiga, keyakinan itu juga harus berakar daripada kedaulatan Allah. Saya tertarik dengan ayat yang ketiga, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Kristus di antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tak dapat binasa, yang tak dapat cemar, yang tak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Keyakinan itu berakar di dalam kedaulatan Allah. Yang pertama, keyakinan itu terjadi melalui pertobatan, keyakinan itu karena Allah Roh Kudus yang berkarya, keyakinan itu karena kedaulatan Allah. Allah yang mengerjakan segala sesuatunya dalam hidup saudara dan dalam hidup saya. Seperti yang tadi kita melihat bagaimana Allah Roh Kudus bekerja dalam hidup saudara, demikian juga Allah Bapa yang berdaulat itu yang mengatur segala sesuatu, yang menciptakan alam semesta, memilih saudara. Dalam Roma 8 ayat 30 dijelaskan bagian itu dengan begitu cermat oleh Rasul Paulus. Ayat itu mengajar kita, dan mereka, yaitu saudara dan saya, mereka semua yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Luar biasa. Saudara dan saya dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu dibenarkannya.
Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakannya. Anda dan saya memiliki keyakinan yang berakar pada kedaulatan Allah. Ini menggembirakan bagi orang-orang yang masih mencari kebenaran. Allah adalah Allah yang berdaulat, menemukan saudara. Seperti dia menemukan orang-orang berdosa di awal-awal penciptaan, dia juga menemukan saudara dan saya. Yang keempat, kalau yang pertama keyakinan itu dapat terjadi melalui pertobatan yang sejati. Keyakinan itu adalah karya Roh Kudus. Yang kedua, yang ketiga keyakinan itu berakar pada kedaulatan Allah. Yang ketiga keyakinan itu berpusat Kristus melalui iman saudara. Keyakinan itu berpusat Kristus. Waktu dalam pembacaan di dalam 1 Petrus tadi kita belajar bersama-sama bahwa keyakinan saudara dan saya berlandaskan Kristus. Karena karya Kristus disalib. Sehingga anugerah yang saudara terima bukanlah anugerah murahan, tapi anugerah yang mahal. Gratis tidak sama dengan murah. Gratis bisa didapat karena penyaliban dan pengorbanan Kristus. Saudara mungkin tidak hadir di dalam Bukit Golgota 2000 tahun yang lalu, tapi saudara meyakini Yesus yang diberitakan oleh kitab suci, saudara dapat memiliki keyakinan yang berpusatkan kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat saudara. Yang kelima saudara, keyakinan itu juga adalah keyakinan yang diperkuat setiap hari oleh kekudusan. Keyakinan yang diperkuat setiap hari oleh kekudusan. Tadi kita sudah membaca ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan hormat pada hari Kristus menyatakan dirinya. Keyakinan hidup saudara diperkuat oleh pengudusan. Waktu saudara di surga, saudara tidak lagi memproses hidup saudara. Selama saudara di dunia ini, saudara terus-menerus diproses dalam proses pengudusan, dalam proses penyucian. Kata 1 Yohanes 1 ayat 9, kalau kita bersalah, berdosa, kita mengaku, maka Dia adalah Allah yang adil. Keyakinan itu diperkuat oleh pengudusan. Sehingga ketika saudara dan saya hidup di dalam kekristenan, iman saudara adalah iman yang terus-menerus harus diperbaharui. Inilah semangat reformasi, semangat yang ditanamkan oleh Martin Luther dan Johannes Calvin. Anda dan saya harus terus-menerus diperkuat oleh pengudusan. Keyakinan saudara diperkuat oleh pengudusan. Yang terakhir, yang keenam, keyakinan saudara juga tidak membuat tekanan hidup itu akan pergi dari saudara. Depresi terhadap keyakinan saudara masih terus terjadi di dunia ini. Ayat ini menyatakan saudara diuji oleh api. Hari ini semua orang sedang mengalami ujian itu. Seluruh dunia mengalami ujian itu. Dimanapun di rumah ibadah tidak dapat dipakai. Kecuali beberapa yang nekat. Tapi tidak dapat dipakai. Gereja-gereja ditutup. Masjid musola ditutup. Vihara rumah sembahyang ditutup. Semua orang pada hari ini harus mengalami situasi yang sulit itu. Bapak, Ibu, Saudara dan saya juga sedang mengalami proses-proses yang kita alami yang disebut sebagai proses pengudusan. Tetapi keyakinan saudara tidak dapat membebaskan saudara sepenuhnya dari tekanan. Nikmatilah tekanan. Rayakanlah setiap tekanan. Nanti kita belajar dari Bapak Richard Dexter tentang ibadah yang mempengaruhi hidup banyak orang. Dan orang tidak saja menukar sukacitanya dengan kesenangan duniawi, tapi orang bersukacita karena dia memang harus bersukacita. Keyakinan itu tidak meniadakan tekanan dalam hidup saudara, tapi saudara terus menerus dalam proses pengudusan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau keyakinan itu terjadi melalui pertobatan yang sejati, keyakinan itu merupakan karya Roh Kudus, keyakinan itu harus berakar pada kedaulatan Allah, keyakinan itu berpusatkan kepada Kristus di dalam iman saudara, keyakinan itu diperkuat oleh proses pengudusan, dan yang keenam, keyakinan itu tidak meniadakan tekanan hidup, tetapi saudara harus
merayakan tekanan-tekanan hidup seperti apapun yang saudara alami hari ini. Itu semua bertujuan memurnikan saudara, sehingga saudara memperoleh kemuliaan dan kehormatan dari Kristus Yesus. Jadi, saya menyimpulkan saudara, anugerah Allah itu memang mahal. Karena Tuhan Yesus sendiri yang melakukannya, berkorban untuk keselamatan kita. Jadi, tidak murahan. Anugerah yang mahal. Anugerah itu diberi cuma-cuma, tapi manusia harus menanggapi hal itu dengan positif. Seperti tadi, kerendahan hati, iman, pertobatan, dan ketaatan yang terus-menerus baru. Saudara, penetapan Allah yang membuat manusia selamat, hal itu menolong orang yang belum percaya juga bahwa Anda pun dapat menerima janji keselamatan itu dari Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah alasan juga untuk kita dapat menjadi orang-orang yang hari ini bersaksi melalui sikap hidup, melalui perbuatan hidup kita. Anda telah belajar bersama-sama hari ini, dan 2 minggu ke depan saya menyampaikan khotbah ini agak panjang, bagaimana Bapak William Perkins mengingatkan kita akan 6 hal tadi. Dan saudara mewarisi satu legasi, satu warisan yang luar biasa sekali. Dan kita juga mendapatkan satu penekanan dari firman Tuhan yang luar biasa sekali. Pada minggu yang akan datang saya ingin berbicara tentang bapak-bapak gereja lain yang luar biasa menjadi cikal bakal gerakan-gerakan baptis di seluruh dunia. Yaitu mereka yang hidupnya sungguh-sungguh memelihara kemurnian imannya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur biarlah Engkau dipermuliakan melalui sebagian daripada firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.